Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kasus 7 yang terdiri dari beberapa soal kemarin ya. Di dalam kasus 7 ini soal yang pertama adalah membuat faktur pajak atas penyerahan barang. Kita sudah buatkan kemarin dan sudah dijadikan tugas yang direvisi. Alhamdulillah semua mahasiswa sudah mengumpulkan. Kemudian langkah kedua atau pertanyaan kedua, setelah perusahaan itu memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak, dia punya kewajiban untuk menyetor PPN yang telah dipungut dari konsumen disetor ke negara. Nah, ketika menyetor ke negara, jumlah PPN yang dibayarkan adalah selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Jadi di sini PPN keluaran itu adalah PPN yang dipungut pada saat menyerahkan BKP atau JKP, sedangkan kalau dalam bulan tersebut ada pembelian, maka PT Smart dalam hal ini akan menerima faktur pajak dari penjual yang membuktikan bahwa PT Smart telah membayar PPN ketika dia memperoleh BKP atau JKP. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah PPN yang disetor, tentunya kita harus mengetahui berapa jumlah PPN keluaran dan berapa jumlah PPN masukan. Nah, PPN keluaran sudah kita analisis dengan membuatkan faktur pajak yang kemarin. Sedangkan untuk PPN masukan kita akan analisis berdasarkan transaksi perolehan atau pembelian barang kena pajak yang dimulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 19 Desember. Nah, masing-masing transaksi ini kita menerima faktur pajak dari penjual. Nah, kalau kita misalnya mau menganalisis, kita buatkan faktur pajak dari masing-masing penjual. Saya ambilkan jawaban dari mahasiswa. Tanggal 2 Desember, PT Smart memperoleh 1.500 meter kain batik dari pabrik tekstil. Nah, pada saat membeli kain batik ini, PT Smart dipungut PPN oleh pabrik batik tadi sebesar 3 juta, yaitu 10% dari 3 juta. Nah, kemudian setelah kita menerima faktur pajak ini, kita bisa memilah-milah ya, memberikan tanda kepada faktur pajak ini. Ini adalah pembelian produk dalam negeri yang bisa dikreditkan PPN masukannya, bisa dijadikan pengurang. Ketika kita mau menyetor kas ke negara, PPN masukan yang telah kita bayar itu harus dipilah-pilah, mana yang boleh dikreditkan dan mana yang tidak boleh dikreditkan. Ternyata untuk transaksi tanggal 2 Desember boleh dikreditkan. Nah, kemudian transaksi tanggal 6 Desember, PT Smart telah mengimpor berupa mesin jahit dan mesin bordir dari Jerman seharga 80.850.000. PPN yang dibayar adalah 8.085.000. Nah, dari sini kita juga bisa langsung mengklasifikasi impor mesin jahit karena terkait dengan usaha perusahaan boleh dikreditkan. Sekarang tanggal 8 Desember. 8 Desember PT Smart membeli pickup dari toko cepat aman atau showroom cepat aman seharga 150 juta. PPN yang dibayar adalah 15 juta. Nah, kita akan menganalisis lagi PPN yang dibayar atas pembelian pickup itu boleh dikreditkan atau boleh menjadi pengurang. Kemudian tanggal 10 Desember, perusahaan membeli benang dari PT Benang Kuat sebanyak 1.000 meter benang seharga 5 juta. Nah, karena yang dibeli benang berkaitan dengan usaha, boleh dikurangkan PPN masukannya ya, 500.000. Kita kasih tanda itu sudah boleh dikreditkan. Kemudian tanggal 16 Desember, PT Smart membeli 1 unit komputer kepada Jasa Abadi Malang dan komputer dipakai untuk kegiatan administrasi, boleh dikreditkan. PPN-nya sebesar 1.600.000. Kemudian tanggal 19 Desember, perusahaan membeli 1 unit sedan Honda dari Honda Mandala Sena. Nah, sebagaimana kita pelajari dulu, bahwa pembelian kendaraan berjenis sedan itu PPN masukannya tidak boleh dikreditkan. Sehingga nanti pada waktu kita mengisi SPT, masing-masing dari bukti pembayaran pajak berupa faktur pajak yang diterima oleh PT Smart itu akan kita masukkan ke dalam lampiran-lampiran sesuai dengan
apa kriterianya, apakah boleh dikreditkan atau tidak boleh dikreditkan. Nah, dari faktur pajak yang sudah kita terima, kita masukkan ke dalam SPT, sehingga kita nanti akan tahu berapa PPN yang disetor ke negara. Kita akan menuju kepada pengisian SPT.